Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga teman-teman yang ada di studio rekaman ini dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembahasan kitab Ushul Tsalatsa ini, yaitu pada risalah yang keempat, 3 landasan utama yang wajib diketahui. Dan ini adalah pembahasan inti daripada kitab ini dan merupakan pertanyaan di kubur nanti. Bagi anda yang sudah punya kitab, silahkan membuka halaman 70. Namun sebelumnya tetap saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, serta bersalawat kepada Nabi yang mulia, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, dan mengajak antum bersalawat kepadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah keempat, yakni 3 landasan yang wajib diketahui. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang tertulis dalam kitab beliau ini, wa idza qila laka mal usulu thalathatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, jika ada yang bertanya kepadamu apakah 3 landasan yang utama yang setiap manusia wajib mengetahuinya, ya, fakul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3 landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarah Syekh Shalih Fauzan, penulis menyebutkan 3 landasan utama dalam agama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga dengannya merupakan 3 pertanyaan di kubur. Yang subhanallah jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ini awal daripada kehidupan kita yang panjang. Maka mati itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan yang panjang. Jika kita selamat, sebagaimana apa yang Nabi sebut, jika engkau selamat di kubur maka engkau selamat berikutnya. Jika engkau celaka maka engkau lebih celaka lagi nanti sesudahnya. Dan 3 pertanyaan inilah yang akan kita jawab. Adapun hamba yang beriman, dia akan menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabiku Muhammad. Dia jawab dengan kokoh, dengan lisan yang kokoh, ya. Lalu dia berkata, ya Allah, tegakkan hari kiamat, setelah mampu menjawab. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka nanti ditanya, man rabbuka, maka mereka menjawab, la adri, aku tidak tahu. Lalu mereka dibukakan pintu neraka, disempitkan kuburnya hingga tulang mereka bersilangan, bertiup untuknya angin yang membawa bau neraka dan panasnya diperlihatkan kepadanya tempatnya di neraka, hingga dia berkata, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Itu dia katakan. Orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, orang munafik, mereka yang mengkafiri Allah Rabbul Alamin. Maka nanti mereka, setelah mereka tidak mampu menjawab pertanyaan itu, mereka katakan, ya Allah, ya Rabb, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Kalau dikubur saja mereka sudah tidak mampu menjawab 3 pertanyaan ini, maka lebih berat keadaan mereka nanti selanjutnya. Adapun orang beriman tadi, setelah mereka mampu menjawabnya, dibukakan baginya pintu sorga, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, bertiup untuknya angin membawa aroma sorga, diperlihatkan kepada tempatnya di sorga. Allahu Akbar. Jemaah rahmati Allah, ternyata, ya, sudah merasakan sorga sebelum masuk ke dalam sorga. Ada angin sorga, diperlihatkan sorga. Antum pernah bayangkan di siang hari ketika kita sedang panas, ya, lalu kita bersinggah dengan panas terik, lalu kita bersinggah di sebuah pohon rindang, lalu ada angin yang bertiup. Bagaimana rasanya? Antum sendiri yang menafsirkan, antum yang merasakan. Bagaimana rasanya? Masya Allah. Apalagi ini nanti dalam kubur yang sempit tadi,
lalu diluaskan kuburnya sejauh mata memandang, diberi cahaya, lalu ada angin sorga masuk ke dalamnya. Antum bayangkan angin sorga demi Allah akan jauh lebih baik daripada angin yang ada di dunia ini. Bayangkan itu kita rasakan sebelum lagi kita masuk ke dalam sorga. Maka antum pelajari kitab Usul Salasa ini, sebagaimana di iklan yang kami sampaikan, bahwa demi Allah kita berharap ya Rabb, dengan kita mempelajari ini menjadi saksi bahwa kita telah berjuang, telah berusaha, kita telah berusaha sekuat tenaga agar kita bisa mampu menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan antum yang di studio teman-teman, ya ada Mas Tri, Ahi Kiki, Ahi Deden, Mas Lamet, Firman dan yang telah hadir ini, maka insya Allah antum yang hadir di sini dan teman-teman yang di rumah yang menyaksikannya, semoga Allah mudahkan kita untuk menjawab 3 pertanyaan ini dan kita mendapatkan nikmat surga sebelum lagi kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada dibukakannya pintu neraka, ya, dan bertiup angin yang membawa bau neraka dan panasnya. Pernahkah antum bayangkan jika siang hari kita di tempat yang terik panas, sudah panas, ditiupkan lagi angin panas bekas orang membakar sesuatu dengan membawa bau yang busuk. Bagaimana rasanya? Antum tafsirkan sendiri. Yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, karena pentingnya pengetahuan tentang 3 landasan utama ini, maka wajib bagi kita mempelajarinya, berakidah dengannya dan meyakini selama hayat masih di kandung badan, supaya Allah mengokohkan kita saat ditanya di kubur. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhi amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dan ucapan teguh inilah yang dimaksud nanti, yaitu mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan kokoh, dengan ucapan yang teguh. Yang ketiga, jika ada manusia di dunia yang bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh, Tuhanku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu antum untuk menjawab. Antum jangan malu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka memakai kalung-kalung, mereka memakai identitas-identitas kekafiran mereka. Lalu kita malu menunjukkan bahwa kita seorang muslim. Antum malu pakai kopea, antum malu pakai jubah, antum malu, ya, antum malu menenteng Al-Quran. Sedangkan orang tidak malu menenteng majalah porno. Orang tidak malu membawa musik kemana-mana, membawa gitar kemana-mana, dan antum malu membawa Al-Quran. Kita harus tunjukkan bahwa kita seorang muslim, ya, kita tunjukkan kegagahan seorang muslim, karena Islam itu tinggi dan ditinggikan, jamaah. Itu kata Imam Al-Barbahari, Islam tinggi dan ditinggikan. Mulia Islam ini, jamaah. Kemudian kita masuk kepada landasan yang pertama, yaitu pembahasan inti di halaman 73 bagi antum yang sudah punya bukunya. Al-aslul awalu ma'rifatul rabbi, landasan pertama mengenal Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Jika ada yang bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, maka katakan kepadanya, Tuhanku adalah Allah. Wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, ya, yang telah memelihara dan melimpahkan nikmat kepadaku dan kepada seluruh manusia. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budu siwa, ya, dialah yang aku sembah dan aku tidak punya sesembahan selain Dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya sebagaimana Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman dengan Quran surat Al-Fatihah, ya, ayat kedua yang antum sering baca, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan ingat, semulia-mulianya surat dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Antum harus ingat, semulia-mulia surat dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Ya, subhanallah, ini surat yang paling mulia yang kita telah saksikan bagaimana Allah para ulama kita berdalil dengan ayat ini. Wa kullu man siyallahu alamun wa ana wahidun min dhalikal alam.
Katakanlah pula, segala hal selain Allah adalah makhluk alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. Antum harus katakan selain Allah makhluk dan aku bagian daripada makhluk. Itu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, udah cukup berapa pembahasan yang kita bahas. Belum kita temukan di mana kesesatan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Yang dikatakan Wahhab ini belum kita temukan nih. Ya, kita lihat sama-sama nanti sampai akhir pembahasan ini. Adakah kesesatan yang mereka maksud, yang mereka tuduh seperti demikian? Kemudian syarah Syekh Shalih bin Fauzan. Yang pertama, jika ada manusia di dunia yang bertanya siapa Tuhanmu, maka seorang mukmin juga harus menjawab dengan mantap, yakin dan kokoh Tuhanku Allah. Allah adalah Tuhan yang telah melihara dan melimpahkan nikmatnya kepada seluruh hambanya. Allah memberi mereka makan dengan rizkinya. Allah pula yang menciptakan manusia dalam perut ibu mereka dan memberi makan bagi mereka hingga bisa tumbuh dan berkembang di dalamnya. Serta ditiupkan ruh kepada mereka pun hidup bergerak sehingga akhirnya keluar dari perut ibu mereka. Dalil yang menjelaskan hal ini diantaranya ayat yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhun Mahfuz. Quran surat Hud ayat yang ke-6. Kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, karena Allah yang berikan rezeki kepada makhluknya termasuk kita, maka dia yang berhak untuk disembah. Tidak cukup sekedar mengatakan Tuhanku adalah Allah. Harus ada ikrar bahwa penyembahan hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara orang yang bertauhid dengan orang musyrik. Karena orang musyrik pun mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah, sementara ibadah mereka ditunjukkan kepada selain Allah, seperti pohon, batu, para wali, orang-orang yang dianggap soleh, kuburan dan sebagainya. Penulis membawakan dalil bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, hanya Dia yang berhak untuk disembah, yaitu berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah ayat yang terletak di permulaan mushaf Quran. Ayat ini juga menunjukkan bahwa segala pujian yang baik dan sempurna mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Dia, mereka dipuji sebatas kadar kebaikan yang mereka kerjakan. Kemudian yang keempat, Allah adalah Tuhan semesta alam yang mencakup malaikat, ya, benda mati, hewan, tumbuhan, daratan dan lautan serta semua makhluk ciptaannya. Karena Allah adalah Tuhan semesta alam, maka ketika seorang ditanya tentang Tuhannya, ia juga bisa mengatakan bahwa segala hal selain Allah adalah makhluk alam semesta, dan orang yang ditanya tersebut adalah salah satu bagian dari makhluk itu, jemaah. Allahu Akbar. Inilah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengenal tentang Tuhan kita, mengetahui tentang Rabb Allah yang sudah jelas, ya. Dan tanda-tanda kebesaran Allah diantaranya ada ayat-ayat syar'iyah, yaitu yang ada dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, sebagaimana kita lihat langit, bumi, semua ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akan dibahas nanti oleh Syekh pada kesempatan di kitab yang mulia ini. Kemudian di halaman 76 selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza qila laka bima arafta rabbak fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Jika ada yang bertanya kepadamu bagaimana cara engkau mengetahui Tuhanmu, maka katakan kepadanya melalui tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatihi samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Jika ada yang bertanya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah adanya malam dan siang serta matahari dan bulan, dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta seluruh makhluk yang ada keduanya ataupun apa yang di antara keduanya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, wa min ayati lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lis-syamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan Allah berfirman, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah. Allahu Akbar. Quran surat Fussilat ayat 37.
Luar biasa jemaah, ya. Wa qaulu ta'ala, dan juga Syekh membawakan dalil, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara wa yatlubuhu hathiman wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-A'raf 54. Betapa besarnya, betapa dalamnya pembahasan kitab ini jamaah. Antum bayangkan, ya, Syekh Shalih Fauzan pun memberikan syarah yang luar biasa. Tidak seorang manusia pun yang dapat mengklaim bahwa dia menciptakan malam dan siang. Itu nomor 1. Matahari dan bulan, 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada pada keduanya ataupun di antara keduanya. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakannya. Bahkan makhluk itu tidak terjadi, tidak ada dengan sendirinya, yang tidak dapat menciptakan makhluk yang selainnya. Manusia tidak dapat menciptakan makhluk sekecil nyamuk dan lalat sekalipun. Tidak bisa manusia melakukan itu jamaah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an adalah tanda-tanda kebesaran Allah melalui syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah, tanda syar'iyah, dan apa yang ada di langit, bumi, siang, malam, tanda kauniyah. Mata orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti komunis sekarang yang sedang berkembang, di antara asas mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dan kata para ulama, mereka ini lebih kafir dari kekafiran kaum Quraisy. Komunis tidak percaya adanya Tuhan lebih kafir dari kekafiran kaum Quraisy. Karena kaum Quraisy ketika ditanya siapa menciptakanmu, mereka mengatakan Allah. Tapi di samping itu mereka menyembah Lata dan Uzza, menyembah selain Allah Rabbul Alamin. Tetapi komunis, mereka langsung mengatakan mereka tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat-ayat ini luar biasa jamaah. Kekuasaan Allah ini. Maka kalau orang akal sehat mereka telah mati, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Bagaimana mungkin sebuah pesawat dia bisa terbang dengan sendirinya, lalu dia menurunkan penumpang dengan sendirinya, lalu dia mendarat dengan sendirinya di bandara? Apakah akal kita bisa menerimanya? Itu pesawat yang di depan mata kita yang kecil bandanya. Bagaimana mungkin langit, bumi ini bisa tegak dengan sendirinya? Bagaimana matahari bisa berjalan dengan sendirinya dan berputar sesuai terus pada porosnya, dan bulan bisa berjalan seperti itu? Bagaimana kalau tidak ada yang mengurusnya, lalu ditabrakkan antara matahari dan bulan, lalu matahari jatuh sementara jatuh ke gunung sana? Tidak mungkin jamaah. Ini tanda kauniyah, ya. Kauniyah, apa yang ada di alam, matahari, langit, bumi, malam, siang, tanda kebesaran Allah, tanda adanya Allah melalui ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah, lalu tanda syar'iyah dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Maka sangat bahaya laten komunis jemaah. Semoga negeri ini dihilangkan, dibebaskan dari pemahaman yang seperti demikian. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis membawakan Quran surat Fussilat, Quran surat Al-A'raf 54, Fussilat 37 sebagai dalil bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan semua makhluknya. Langit dan bumi yang diciptakan Allah Ta'ala terdiri dari 7 lapis. Poin ketiga, halaman 78. Penciptaan langit dan bumi makan waktu 6 hari. Para ulama berbeda pendapat apakah 6 hari di sisi manusia atau di sisi Allah. Walaupun Allah mampu menciptakan dalam sekejap saja, yang demikian itu mengandung hikmah yang Allah saja yang tahu tentangnya. Penciptaan selama 6 hari itu dimulai hari Ahad dan berakhir hari Jumat, karena Jumat merupakan hari yang paling mulia dan menjadi hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari atau 6 masa, dimulai dari hari Ahad dan berakhir pada hari Jumat. Dan Allah tidak capek dan tidak letih dalam penciptaan langit dan bumi. Adapun orang-orang Yahudi, mereka telah menghina Allah. Mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, yakni hari Ahad berakhir hari Jumat. Allah capek lalu istirahat di hari Sabtu. Itu perkataan mereka. Allah tidak capek dalam menciptakan langit dan bumi. Allah tidak letih. Allah Maha Kuat, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dalil yang menciptakan, tanda bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, ya. Dan perlu juga di sini kita ketahui jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ini juga akidah yang besar. Ya, ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tinggi dan agung. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 79 kata Syekh, wa rabbu huwal ma'bud, dan Tuhan yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta itulah yang punya hak untuk disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, sebagaimana dalil dibawakan oleh beliau, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia pula menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 21-22. Ya Allah, ya Rabb, antum bayangkan ya ikhwan, jamaah rahmati Allah, betapa begininya Allah telah mengajak kepada manusia sebelum Allah menyiksa mereka. Allah mengatakan kepada mereka, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Allah telah memberitahu kepada kita, Allah telah memberi pengajaran kepada kita. Maka ayo pada kesempatan ini, siapapun anda, apapun agamamu, mudah-mudahan engkau mendengarkan ini ya, dan engkau bertakwa, kembali kepada Allah, kembali ke fitrah diri manusia, bahwa semua di dalam jiwa mereka sebenarnya telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu menurunkan air hujan dari langit, lalu menghasilkan air hujan itu segala buah-buahan dan rizki untukmu? Lalu Allah katakan, dengan itu janganlah engkau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, beliau membawakan perkataan Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak seperti yang mereka tuduh. Kalian menuduh Wahabi, kalian menuduh aliran sesat, kafir dan lainnya. Siapa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir imam besar di kalangan mazhab Syafi'i. Kalian menuduh bahwa Wahabi tidak suka dengan Imam Syafi'i. Salah besar kalian. Siapa Ibnu Katsir? Penafsir Quran yang mulia. Beliau bermazhab Syafi'i. Dan kemarin saya mengangkat perkataan Imam Bukhari. Kemarin saya mengangkat perkataan Imam Syafi'i. Ya. Luar biasa jemaah. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i wal mustahiqqu lil ibadati. Ibnu Katsir Allah berkata dalam kitab tafsirnya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Allahu Akbar. Syarah Syekh Shalih Fauzan, Allah adalah Tuhan kita. Yang pertama, Dia yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Namun tidak cukup sekedar mengaku bahwa Allah yang menciptakan alam semesta. Pengakuan seperti itu mengharuskan adanya penyembahan kepada Allah semata dan tidak ditujukan kepada selainnya yang selain Allah tidak pantas disembah karena mereka semua bukan Tuhan yang menciptakannya. Jadi orang mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memberi rizki Allah, maka dia belum menjadi seorang muslim. Karena orang-orang kafir pada zaman dulu ketika ditanya siapa yang menciptakan, mereka mengatakan Allah. Antum ingat ketika seorang wanita bernazar ya di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim telah dikumpulkan ya oleh kaumnya kayu bakar yang sangat tinggi ya, dan mereka kayu bakar itu saking tingginya ada burung lewat terbakar ya, lebih tinggi dari gedung, mereka ingin membakar Nabi Ibrahim. Seluruh ikut mengumpulkan sampai-sampai wanita tua yang sedang sakit bernazar, kalau Allah menyembuhkanku maka aku akan ikut
mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Apa dia bilang? Apakah dia bilang kalau batu menyembuhkanku? Apa dia bilang kalau batu ponari? Apakah dia bilang kalau gunung itu menyembuhkan? Tidak. Kalau Allah menyembuhkanku, aku akan ikut mencari kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Berarti tauhidnya benar. Ya. Tapi tauhid rububiyah saja tidak cukup ya akhi. Tidak cukup untuk mengislamkan dia. Karena apa? Ketika menyembah mereka juga menyembah selain Allah. Mereka juga menyembah. Emang Lata dan Uzza itu antum pikir siapa? Itu orang-orang soleh pada zamannya. Ya. Pada zaman Nabi juga ada Yaguts dan lainnya. Mereka orang-orang soleh pada waktu zamannya. Disembah oleh kaum Nuh. Ya. Maka lihatlah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup seseorang hanya mengatakan Allah memberi rizki, Allah menciptakan langit dan bumi, tidak cukup. Dia juga harus menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penulis membawakan Quran surat Al-Baqarah 21-22 sebagai dalil bahwa hanya Allah yang pantas kita sembah karena dia memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta. Firman Allah tersebut ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang beriman, munafik maupun kafir, sebagaimana juga ditujukan kepada makhluk yang ada sebelum mereka seperti malaikat dan jin. Yang ketiga, penulis membawakan penafsiran Ibnu Katsir terhadap Quran surat Al-Baqarah di atas. Ibnu Katsir Allah berkata dalam tafsirnya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk disembah dan ibadahi. Allahu Akbar. Betapa dalamnya kitab ini jamaah. Betapa agungnya kitab yang mulia ini yang kita pelajari ini. Wajar kalau kita berharap dengan pelajari kitab usul salasa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 81 ya. Kata Syekh, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misal al-islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-du'a wal khaufu wal raja' wat tawakkalu wal rughbah wal rahbah wal khusu' wal khasyah wal inabah wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighatsah wad dabhu wan nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjalankan dalam Islam, yakni ihsan, berdoa, khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah, raghbah, meminta kebaikan kepada Allah, rabhah, ya, rahbah, yakni cemas akan azab Allah, khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, khasyah, takut dan mengagungkan Allah, inabah, itu bertobat kepada Allah, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah, istighasah, meminta pertolongan kepada Allah dalam keadaan sulit, menyembelih, bernazar dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Allahu Akbar. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan dari guru kami, yakni tentang khauf tadi. Antum lihat, wal khaufu yakni bermakna takut kepada Allah, lalu khasyah juga bermakna takut kepada Allah. Kalau khauf kita takut tanpa pengagungan, takut kepada Allah. Kalau khasyah lebih dalam lagi, takut dan mengagungkan. Ya, kita mengagungkan, takut dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun tadi ya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti isti'anah, meminta pertolongan, ya, isti'adzah, memohon perlindungan, istighosah pun meminta pertolongan. Bedanya kalau istighosah minta pertolongan pada Allah ketika kondisi sulit. Itu perbedaannya. Maka tidak pantas kalau dalam masalah bola orang pernah istighosah ketika Piala AFF atau AFC ya, Piala Asia ya. Lalu orang beristighosah, istighosah dalam keadaan yang sulit meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Syarah Syekh Shalih Fauzan, yang pertama, ibadah adalah kata yang mencakup segala hal yang mendatangkan kecintaan Allah baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah, ini merupakan definisi yang paling komprehensif. Dan ibadah terbagi dua bagian, ibadah badan yakni lisan dan anggota badan, dan yang kedua ibadah harta. Ya. Penulis membawakan beberapa contoh ibadah seperti Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf, takut kepada Allah, roja, berharap kepada Allah, dan semua yang telah saya sebutkan tadi, yaitu penulis membawakan semua ini agar adalah segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Islam, iman, dan ihsan akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan landasan kedua nanti. Jadi penulis membawakan beberapa contoh ibadah
yakni tadi takut pada Allah, berharap pada Allah, berserah diri kepada Allah, meminta kebaikan, mohon pertolongan, mohon pertolongan dalam keadaan sulit. Ini bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di halaman 83 kata saya, kullaha lillahi ta'ala. Semua ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah. Yang tadi, yang roja, khauf, semua istighasah, isti'anah hanya boleh kepada Allah. Wa dalilu qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun dalamnya di samping engkau menyembah Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Karena itu barang siapa memalingkan suatu bentuk ibadah apapun kepada selain Allah, maka statusnya adalah seorang musyrik dan kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya Allah berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhanu lahu bi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungan adalah di sisi Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Syarah Syekh Shalih Fauzan, yakni semua contoh ibadah yang telah disebutkan oleh penulis sebelumnya dan berbagai ibadah lainnya yang tidak disebutkan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang telah disebutkan tadi dan banyak juga ada dalam Quran surat Al-Jin ya 18 yang disebutkan penulis di atas, telah berlalu penjelasan dalil ini di risalah yang kedua sebelumnya. Yang kedua, memalingkan ibadah kepada yang selain Allah adalah syirik. Orang yang melakukannya adalah musyrik dan kafir. Dalilnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 117 yang disebutkan penulis di atas. Syirik jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ibadah-ibadah tadi selain pada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita kepada makhluk, kepada manusia, menunduk-nunduk, membungkukkan badan kita, sujud. Adapun dulu sujud penghormatan ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Ketika teman-teman saudara Nabi Yusuf suruh sujud, itu adalah sujud penghormatan. Dan sekarang sudah dihapus di syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh lagi kita sujud kepada manusia. Sampai Nabi mengatakan, adakah dibolehkan manusia sujud kepada manusia? Aku perintahkan para istri sujud untuk para suami. Saking besar kedudukan suami. Tapi tidak boleh lagi. Ya. Maka ini sebagai dalil bahwa tidak boleh kita membungkuk-bungkukkan sujud kepada manusia. Juga tidak kepada ibu kita. Juga tidak kepada bapak kita. Bukan begitu cara pengagungan kepada orang tua dengan kita menunduk di kaki mereka, mencuci dan meminum airnya. Bukan itu caranya. Antum melakukan itu lalu antum besok pergi dan tidak mendoakan mereka. Antum bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan antum tidak pernah mempedulikan mereka. Doa pun tidak. Lalu antum datang setahun lagi hari ibu. Bagi kami umat Islam tidak ada hari ibu. Seluruh hari untuk ibuku. Seluruh waktuku untuk ibuku. Allahu Akbar. Tidak ada istilah hari ibu setahun sekali datang cuci kaki, minum airnya, sujud padanya. Ini syirik. Ruku dan sujud hanya pada Allah. Ana ingat perkataan Syekh kami Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Maka tidak boleh kita membungkuk-bungkukkan kepada manusia untuk merendahkan diri kita kecuali kepada Allah Subhanahu. Penghormatan kepada manusia bukan yang meruku-rukukan diri kita dan mensujud-sujudkan diri kita, tapi kita tidak membicarakan dia, kita mendoakan dia, kita mengucapkan salam kepadanya di belakang dan depan sama. Itu penghormatan. Bukan di depan ruku-ruku, sujud-sujud, di belakang antum ngomongin dia, antum mengkhianati dia. Ya. Islam tidak seperti demikian jamaah. Luar biasa kalau kita mempelajari Islam ini. Kita punya kekokohan. Ya. Kita punya izzah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana berharap antum bisa menyelesaikan kitab ini dan bersabar. Antum akan memiliki ilmu yang sangat dalam jamaah. Antum akan punya izzah, punya kemuliaan menjadi seorang muslim. Tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi rasa takut akan kesusahan. Oh, komunisme bangkit, takut tidak. Komunis dari dulu tahun 66 mereka sudah 2 juta. Tahun 2019-an yang lalu pembesar mereka mengatakan di TV terang-terangan bahwa mereka sudah 20 juta. Mereka mau bangkit, mau apa terserah mereka. Yang penting mereka jual, kita beli. Kita tidak sengaja memulai. Ya. Islam tidak akan takut dengan siapapun. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjaga kaum muslimin dan memuliakan mereka. Yakinlah antum bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa melakukan apa saja.
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah ilmu tauhid. Kokohkan diri kita. Orang yang pelajari tauhid dia akan berani. Orang yang pelajari ilmu tauhid dia akan jiwanya besar. Tidak ada keminderan dalam kehidupan dia. Tidak ada pengagungan kepada makhluk, kepada manusia siapapun dia. Tanpa kita mengurangi rasa hormat kita. Tauhid ini akan membuat kita mulia, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu saya menaruh perhatian besar dalam mendakwahkan tauhid ini, dan akan terus mendakwahkan tauhid sampai mati kita. Yang pernah kita mengatakan tauhid lagi, ya akhi, siapa antum? Sehingga antum berani mengatakan tauhid lagi. Para sahabat ada yang murtad. Sahabat ada yang murtad. Banyak jumlahnya. Padahal mereka menyaksikan Nabi, melihat wajah Nabi yang lebih indah dari bulan purnama. Mereka melihat bagaimana mukjizat-mukjizat Nabi. Tapi sesudahnya pada zaman Abu Bakar, banyak yang murtad. Waktu muncul Musailamah al-Kadzdzab yang diperangi oleh Abu Bakar, yang waktu itu ditombak oleh Wahsy, banyak yang murtad. Itu sahabat. Dan mereka bukan sahabat lagi ketika sudah murtad. Karena sahabat yang beriman kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, dan mereka mati di atas keimanan. Mereka menjadi orang kafir. Siapalah kita lalu mengatakan tauhid lagi. Tauhid ini akan membuat hatimu tenang, dadamu lapang, bercahaya, bersinar, ada kepercayaan hidup, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu teruslah mempelajari ilmu tauhid. Semangat. Mari kita sama-sama berpegangan tangan, berpegang erat, kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami dan syaitan, Allah dan Rasulullah berlepas diri semuanya. Maka kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.